Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang ya kepada rekan-rekan semua di kelas A, B, C, dan D Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, untuk perkuliahan di semester ganjil ini sudah memasuki akhir-akhir semester, bahkan di jadwal itu sudah masuk ke pekan terakhir ataupun tinggal 1 dan 2 pertemuan lagi dengan minggu depan ya. Untuk materi sendiri kita sudah sampai bab 6 ya yang saya posting. Jadi hari ini kita selesaikan bab 6 tentang sistem etika. Kita diskusikan bersama-sama karena belum dibahas di kelas ya. Untuk sistem etika, kemudian untuk tugas terakhir, tugas kelompok di bab 7 tentang Pancasila sebagai landasan ilmu, kan tiap kelas sudah saya anjurkan untuk membuat sebuah kelompok ya. Nah, karena tidak mungkin ada presentasi di kelas langsung gitu ya, mungkin di pertemuan minggu depan kita tinggal membahas saja secara rolling ya, tentang pembahasannya. Nah, namun teknis presentasinya, jadi saya anjurkan ini membuat rekaman saja, rekaman video per kelompok ya, dengan durasi waktu kalau bisa 10 menit ya 10 menit lah, minimal 10 menit, jangan terlalu panjang, maksimal mungkin 15-20 menit. Kan kalau 5 orang itu 1 orang berbicara 2 menit, 3 menit itu bisa selesai ya. Jadi silakan, itu tergantung Anda mau bagaimana mengkreasikannya ya dalam bentuk video tersebut. Kemudian juga untuk materinya itu bukan merangkum bab 7 ya. Tapi yang saya sering ingatkan, jadi Anda memang mengambil inti-inti poin penting bab 7, kemudian membuat sebuah analisis kasus ya, hubungan antara Pancasila dengan ilmu pengetahuan program studi Anda misalnya. Apakah dengan ilmu kesehatan atau dengan ilmu gizi gitu ya. Bagaimana misalnya pemerintah, negara membuat sebuah aturan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, dengan masalah kemasyarakatan ya, kegizian misalnya ya. Apakah sudah sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kalau ada isu-isu yang kontroversi juga silakan ya. Silakan, itu berupa analisis ya. Jadi Anda disuruh saya untuk berpikir bagaimana sebenarnya ilmu dan nilai-nilai kebangsaan itu harus senantiasa saling menguatkan gitu ya. Jangan sampai masalah kesehatan tapi misalnya penanganannya, peraturannya, kebijakannya itu ternyata jauh dari nilai-nilai moral ya, filosofis Pancasila. Silakan, itu tergantung analisis Anda. Bisa dipahami ya untuk tugas. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya itu biasanya membuat sebuah channel angkatan, misalnya buat channel YouTube, kemudian Anda upload di channel Anda, ada playlist per kelas, kemudian di setiap kelas itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi saya tinggal mengecek di sana. Termasuk teman-temannya pun yang ingin melihat kelompok lain, itu bisa dilihat ya di channelnya masing-masing gitu ya. Jadi ketika di kelas Anda bisa sambil bertanya ke teman-teman Anda ya, yang berbeda masalahnya, yang berbeda temanya. Oke, saya kira itu dulu untuk teknis tugas kelompok terakhir. Nah, untuk materi di sistem etika ini merupakan salah satu bagian kelanjutan dari bab 5 ya, tentang sistem filsafat, karena etika merupakan cabang dari filsafat ya. Dalam filsafat kita belajar bagaimana bahwa sesuatu hakikat dari masalah ya, baik itu ilmu maupun pandangan manusia untuk mencari dan menggali suatu yang disebut dengan kebenaran ya, sampai yakin akan kebenaran tersebut. Nah, lalu bagaimana kebenaran itu sendiri bukan hanya sebatas pada pandangan maupun keyakinan ya, tapi dalam
bentuk manifestasinya diwujudkan lewat perbuatan atau perilaku ya, etis atau tidak etis, itu kan baik atau buruk. Nah, jadi baik, buruk dan buruk perilaku manusia itu tergantung dari apa yang dia yakini ya, atau tergantung apa yang dipikirkannya dan diyakininya gitu. Karena manusia adalah makhluk yang berpikir ya, dan makhluk yang punya pertimbangan moral ya, pertimbangan etis gitu. Sehingga apa yang dia lakukan harusnya idealnya dengan penuh kesadaran ya. Tapi kan masalahnya tidak semua manusia itu sadar ya akan kebenaran, sehingga tidak semua kan manusia berbuat baik gitu kan. Tidak semua manusia berbuat buruk gitu. Karena ya manusia adalah makhluk yang misterius ya. Yang kadang-kadang bisa berubah baik hati maupun pikirannya. Nah, dalam pendidikan bagaimana manusia itu kan supaya sadar gitu kan. Supaya meluruskan pikiran, meluruskan niat, meluruskan perasaan juga gitu kan, mengasah hati, mengasah otak agar perbuatannya, agar tingkah lakunya itu sadar betul. Karena setiap perbuatan manusia itu baik buruknya, benar salahnya akan ada konsekuensinya. Beda dengan makhluk lain, dengan makhluk hidup lain ya. Binatang itu kan makhluk yang bukan tidak punya otak ya. Mereka punya otak sama dengan manusia. Mereka juga punya hati kan. Makanya kalau di warung itu, di warung nasi, ayam goreng itu ada kadang-kadang ada hati empelanya kan gitu. Dalam kepala ayam pun ada otaknya. Tapi kan tidak dipakai untuk berpikir ya. Kalau manusia sebelum bertingkah laku, ya berpikir dulu. Contoh misalnya, ketika Anda lapar, berarti butuh apa? Dalam etika kan ada nilai ya. Ketika manusia lapar itu, apa yang dilakukan oleh manusia? Harus makan kan? Ya kalau hewan kita kasih, dia sedang lapar, kita kasih aja misalnya makanan hewan, langsung dimakan itu kan. Coba kalau manusia, Anda lapar ya, di rumah tidak ada makanan, kosong misalnya ya, tetangga banyak makanan, udah aja masuk rumah tetangga, Anda makan makanan di rumah tetangga. Kalau hanya sekedar makan, ya mungkin itu bisa selesai ya, bahwa kita lapar ya harus makan. Tapi kan manusia berpikir dulu kan itu. Bahkan selain nilai ada juga norma. Menurut norma itu bagaimana kan gitu. Sopan tidak kan gitu. Perilaku dan perbuatan manusia itu sendiri. Oke, itu sebagai pengantar ya. Di materi etika itu ada norma, nilai, dan moral ya. Jadi tidak langsung berbuat ya. Karena ada proses pemahaman, pemaknaan mengenai nilai, norma, dan moral. Bahkan nanti dalam kehidupan yang lebih formal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun akan dikenali oleh sikap dan perilaku yang disebut dengan etika politik ya. Oke, silakan sampai situ. Sekarang biasa di kelas kita buka sesi pendalaman materi lewat diskusi. Barangkali ada yang mau berpendapat, menyatakan sanggahan maupun pertanyaan yang dapat kita pelajari bersama di ruangan kelas ini. Oke, ini kan kalau ada ya pakai kelas ya, NPM dan nama lengkap. Sambil juga ngabsen ya. Ngabsen di chat, termasuk PJ kelas memberikan masukan ke saya misalnya tentang keaktifan kehadiran dari teman-temannya. Via ini aja, via WA nanti ya. Oke, silakan, saya sudah memberikan pengantar dan dua materi tentang etika sudah saya posting juga ya. Di kelas saya tinggal mendalami dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin kita perlu diskusikan di sini. Silakan. Sekarang giliran Anda dulu. Boleh raise hand, boleh buka mikrofon. Dan apa permasalahan dan pertanyaan maupun pernyataannya. Silakan, siapa yang memulai duluan? Izin bertanya, Bapak.
Oke, ini kelas A ya, Putri Yasmin. Boleh langsung ya. Bapak izin bertanya mengenai etika di masa sekarang ini, tentunya banyak sekali orang yang berpolitik tidak melakukan etika. Bapak bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya? Apakah hal tersebut bisa menghancurkan bangsa ini, Bapak? Karena tentunya apabila melakukan apa saja untuk mencapai tujuan tersebut, berarti tidak sesuai dengan kompeten dirinya gitu, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini masalah dalam etika politik ya. Namun dari hal itu kita juga harus memaknai dulu gitu ya. Memahami dulu bahwa politik gitu kan. Apa coba politik? Kita kalau kita memisahkan antara dua konsep ya, antara etika dan politik, kan itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Karena dua hal itu berbeda, maka orang lebih senang ya berpolitik tanpa etik gitu ya. Sehingga orang-orang yang punya etik tidak mau berpolitik gitu. Karena sengaja mungkin memisahkannya. Apa politik? Coba pertanyaan yang lain yang bisa yang hampir sama, mirip-mirip. Apa coba yang Anda selain tadi yang ditanyakan oleh Putri? Ya, Lutifa Diani ya, kelas B ini. Silakan Lutifa. Bapak mohon maaf sebelumnya tidak bisa off cam karena kendala jaringan. Ya, silakan. Izin bertanya, sebenarnya perkenalkan Pak, saya Lufita Diani Larasati dengan NPM 224102037 dari kelas B. Izin bertanya Pak, kan beberapa hari lalu saya sempat membaca berita tentang salah satu partai yang diklaim oleh partai lain telah melanggar etika berpolitik. Nah, sebenarnya hal apa yang dapat menjadi tolak ukur seseorang atau suatu kelompok dapat dikatakan melanggar etika politik, Pak? Ya. Jadi kalau kita berbicara kehidupan ya, dalam konsep yang kita bahas pada hari ini hampir sama mungkin dengan pertanyaan, benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari Putri juga ya. Pertama, kita pemisahkan gitu ya, 2-3 konsep antara etika, antara politik dan negara ya. Nah, negara itu dalam konteks negara modern ya, dalam artian politik modern itu disebut dengan negara hukum. Nanti di materi mata kuliah minggu semester depan kita akan belajar rule of law atau negara hukum ya. Jadi negara hukum itu negara yang berdasar atas hukum ya. Jadi semua kebijakan-kebijakan negara termasuk masalah-masalah kekuasaan negara itu dibatasi oleh yang namanya hukum ya. Hukum dalam artian ya tertulis gitu kan. Hukum positif ya. Undang-undang dasar, undang-undang itu adalah hukum. Itu negara hukum. Dalam hal ini untuk membatasi kekuasaan sebenarnya hukum itu ya. Prinsip ada hukum itu. Karena kalau tidak dibatasi ya orang bisa berkuasa selamanya berkuasa. Contoh ketika sebelum masuk zaman modern, zaman klasik, zaman feodalisme, zaman monarki, zaman kerajaan, kan kekuasaan itu tidak bisa dibatasi ya. Raja berkuasa selamanya. Karena salah satu sifat dan kodrat manusia adalah zon politikon atau makhluk yang berpolitik. Jadi kalau sudah berpolitik, orang selalu memiliki ambisi untuk berkuasa. Dan kalau sudah berkuasa, cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya selama dia masih hidup. Yang belum berkuasa, orang senantiasa untuk merebut dan menginginkan dan mendapatkan kekuasaan tersebut. Kalau perlu dengan segala cara. Ya karena kalau kita memisahkan sekali lagi politik, hanya politik, ya maka yang penting berkuasa, yang penting memiliki kekuasaan, yang penting memiliki jabatan. Ya. Oke, ada 2 hal yang membatasinya sebenarnya ya.
Kalau kita misalnya, contoh saya kasih ilustrasi ya di sini. Misalnya. Nah, kalau di sini ada etika ya. Di sini ada politik gitu ya. Kemudian di sini ada hukum. Nah, ini diapit oleh dua hal ini ya. Oleh etika dan oleh hukum. Nah, dalam konteks negara hukum, kan ini yang penting tertulis. Misalnya contoh, apakah kekuasaan pemerintah, negara, presiden sekarang dibatasi nggak? Dalam hukum, secara aturan. Di Indonesia, contoh misalnya. Baik itu presiden ya, para pejabat seperti presiden, DPR, sekarang dibatasi nggak? Atau selamanya berkuasa menjadi anggota DPR selamanya, menjadi bupati selamanya. Dibatasi nggak oleh hukum, oleh aturan? Dibatasi, Pak. Ya, dibatasi berarti ya. Berapa tahun rata-rata di kita usia kekuasaan? 5 tahun. Oke, 5 tahun dan bisa dipilih lagi ya. Yang sering dibahasakan 2 periode kan gitu. Oke, jadi tolak ukurnya adalah kalau negara hukum berarti hukum yang penting tidak melanggar aturan. Betul nggak? Yang penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Misalnya begini, sekarang presiden di kita 5 tahun dan 5 tahun lagi, berarti 10 tahun 2 periode. Karena aturannya mengatakan demikian. Bisa nggak kira-kira presiden 3 periode atau presiden seumur hidup? Bisa, gitu kan. Asal aturannya diganti, berubah aturannya. Kita ganti aturan mainnya, kita ganti undang-undang dasarnya. Bahwa presiden menjabat selama 10 tahun, misalnya, 15 tahun. Tergantung ini. Ya. Dari mana munculnya ini? Munculnya peraturan hukum ini. Nah, ini yang bermasalah lagi ya. Karena hukum adalah produk politik. Nah, untuk apa orang berpolitik? Secara praktis ya. Secara praktis, secara khusus politik adalah cara orang untuk merebut kekuasaan di sini ya. Nah, menjadi anggota DPR itu politik praktis ya. Untuk menjadi orang dewan itu harus masuk partai politik kan, menjadi anggota partai politik, bertarung dalam proses politik, demokrasi, pemilu misalnya ya. Menjadi anggota DPR, menjadi presiden ya, eksekutifnya di sini, kepala daerah dan sebagainya. Jadi pejabat-pejabat politik di sini ya. Presiden. Dari mana orang masuk partai politik, proses politik, pemilu, dan akhirnya setelah mereka menjadi pejabat tinggi atau yang punya kewenangan, kekuasaan, mereka punya kewenangan untuk membuat aturan yang disebut dengan hukum. Jadi tergantung politik hukumnya, tergantung siapa yang berkuasanya. Kalau penguasanya menginginkan aturannya demikian, maka si penguasa dapat melakukan apa yang diinginkannya. Itu ya. Jadi itu kalau konteks hukum itu sebenarnya kan norma ya, norma yang tertulis. Nah, kita belum menyinggung yang etika. Nah, disinilah yang berat gitu ya. Kalau misalnya politiknya ya politik yang penting berkuasa, yang penting mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, maka nggak peduli ada etik gitu kan. Yang penting saya berkuasa, berpolitik, tercapai tujuan saya, lalu saya akan membuat aturan apa yang saya mau. Nah, masalahnya kenapa ada orang, kalau hukum kan tertulis, sanksinya jelas. Misalnya, ketika pejabat melakukan korupsi, kan ada sanksinya ya, di penjara misalnya, dipidana sebagai koruptor nantinya. Tapi banyak juga kelas lain bertanya, Pak, kenapa sih di kita tidak ada koruptor yang dihukum mati?
Karena kan itu kejahatan luar biasa. Ya karena sisi pembuat aturannya belum ada itikat untuk mengubah aturan korupsi, bahwa korupsi itulah kejahatan yang sanksinya terpidana mati gitu kan ya. Karena apa? Karena korupsi adalah kejahatan yang akan melibatkan orang-orang di sini kan, orang-orang politik ini gitu. Jadi dia membuat aturan yang sesuai dengan kehendaknya. Tuh. Jadi bisa diutak-atik ya kalau hukum itu. Walaupun negara hukum, tapi persoalannya hukum bisa diatur, bisa direvisi, bisa diamandemen kalau itu undang-undang dasar oleh para pemangku kebijakan yang berwenangnya. Jadi benar salahnya hukum itu bisa diatur ya oleh manusia. Nah, lalu yang bagaimana dengan etik? Etika ini kan bukan benar salah. Ini adalah baik dan buruk. Tolak ukurnya kan baik buruk. Positif negatif. Kalau ini kan benar salah menurut hukum. Ya. Nah, etika itu kan bukan sanksinya pun bukan sanksi hukum, bukan sanksi pidana, tapi sanksi moral, sanksi sosial. Jadi orang berbuat baik itu bukan dengan paksaan. Kenapa si pengendara motor harus pakai helm, harus bawa SIM, harus lengkap misalnya, harus mentaati tata tertib lalu lintas karena dipaksa oleh aturan ya. Sementara kalau etika tidak dipaksa oleh aturan. Karena perilaku perbuatan yang harus dengan penuh kesadaran. Kenapa misalnya ada partai politik yang melanggar etika politik? Katakanlah ada koalisi ya, punya perjanjian politik, nanti kita kerjasama ya untuk mencalonkan calon presiden kita, calon wakil presiden kita ya. Hari Sabtu misalnya janjian untuk hari Minggu ternyata salah satu partai melanggar perjanjian tersebut. Loh, kok kenapa? Kan kemarin kita sudah musyawarah, sudah berdiskusi, sudah ada kesepakatan untuk membuat sebuah kerjasama atau koalisi ya. Nah, kan simpel aja jawabnya. Ya kan nggak ada aturannya. Berarti ya itulah beratnya etika gitu ya. Berarti ya orang aja bisa aja melambrak etika ya gitu kan. Karena etika itu kan bukan perjanjian tertulis gitu kan. Seperti halnya tadi, apakah ada peraturan di masyarakat ya, dilarang makan di rumah tetangga tanpa seizin tetangga. Kalau ada yang melanggar maka akan dihukum pidana penjara misalnya. Ada nggak? Jadi perilaku yang harus dengan penuh kesadaran itu kan. Bagaimana kita boleh kita misalnya berbeda pendapat, boleh kita misalnya punya kepentingan yang berbeda, punya kepentingan yang sama, tapi kalau terlalu jauh mah ya, hanya demi kekuasaan orang sampai berantem ya, orang sampai bermusuhan, itu kan perilaku yang kurang baik sebenarnya secara etik gitu kan. Ya karena namanya juga manusia ya. Manusia itu kan bisa sadar, bisa tidak gitu kan dalam hal etik itu. Oke, paling itu ya. Putri dan siapa bersantai? Putri dan Lutifa ya. Silakan sebelum saya lanjut ada yang teman yang lain? Atau Putri, Lutifa masih sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya. Sambil coba Anda lihat-lihat dulu, lihat lagi tugas-tugasnya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tadi hubungan antara etika dan politik gitu ya. Kita harus memahami dulu secara dasar dari etika ya. Dalam konsep etika kan tidak langsung orang itu melakukan sebuah perbuatan ya. Tapi harus ada pertimbangan moral dengan dasar pikiran, ya, nilai dan norma. Nilai itu adalah apa nilai? Nah, saya tidak akan jawab dulu ya. Nilai itu kan yang berkaitan dengan kodrat manusia sebenarnya nantinya ya, yaitu
sebagai makhluk berpolitik, sebagai zon politikon. Manusia adalah makhluk yang berpolitik. Maka dalam tolak ukur manusia itu ada yang disebut dengan nilai. Apa itu nilai? Buka aja bukunya ya. Kalau belajar di kelas ini Anda sambil baca buku nggak apa-apa. Sambil baca referensi, sambil browsing dengan Mr. Google juga nggak apa-apa. Apa itu nilai? Halo? Nilai Apa nilai? Menjawab, Ya silakan, Muhammad Aryana. mungkin nilai itu adalah segala sesuatu yang memiliki makna, baik dalam artian baik ataupun buruk. Sesuatu yang memiliki arti- makna. Sesuatu itu apa? Sesuatu mungkin dalam konteksnya menggugah rasa penilaian akan suatu hal. Jadi Apa? mungkin Sesuatu bisa itu apa? jadi bukan sesuatu sih Pak, mungkin ketika ada sesuatu mungkin yang dilakukan atau sesuatu dalam bentuk fisik atau non fisik yang sifatnya bisa menggugah rasa seseorang dan bisa membangkitkan penilaian seseorang dan merasa bahwa orang tersebut di dalam dirinya mengungkapkan bahwa ini memiliki nilai bagi diri saya, mungkin itu adalah sebuah nilai. Berarti kan sesuatu kan betul banyak ya. Ya, Sesuatu itu ada nilainya nggak? ada nilainya tergantung dengan cara pandang orang yang berhubungan dengan sesuatu tersebut, Pak. Ya, maka apa itu nilai makanya? Kan tergantung. Berarti apa itu nilai? Makna, arti. Ya, apa yang mana arti itu? Kan harus jelas ya. Arti Jadi kalau mungkin bisa sesuatu jadi kan dalam segalanya. artian baik ataupun buruk, Pak, bagi orang tersebut. Nah, kalau baik buruk nanti sudah masuk ke etik sebenarnya ya. Tapi sebelum melangkah ke etik, ada pertimbangan patokan dulu, yaitu nilai. Makanya saya baca aja, sambil Anda baca aja bukunya. Buka bukunya. Iya, Pak. Yang lainnya coba ikut serta ya. Oke, Universitas Siliwangi mengacungkan tangan. Siapa ini? Tadi siapa nih? Muhammad Aryana. Kelas apa Muhammad Aryana? Saya kelas C, Pak. Silakan, tadi Indri siapa yang udah ngacungin tangan? Kita coba dinilai aja, kita Izin belum bisa menjawab, Pak. bersepakat ya. Apa itu nilai? Izin menjawab. Ya. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap, Pak. Indri itu kelas apa? Kelas B, Pak. Kualitas dari sesuatu. Contohnya apa? Contohnya coba sekarang. Sesuatu itu apa? Contoh sesuatu kan banyak sesuatu itu ya. Wujudnya, Segala fenomena ada sesuatu. wujud Iya, dari apa? sebuah nilai adalah norma, Pak. Iya, itu mah betul. Tapi nilai dulu. Coba. Apa-apa terus Anda harus saya kejar gitu ya. Kamu kelas D, nggak ada yang namanya Indri di sini. Nindri Nur bukan? Kelas B, Pak. B. Indri Susanti. Ya, contoh sesuatu itu apa? Sebutin aja. Sesuatu itu kan harus jelas itu makanya. Manusia sesuatu bukan. Sekarang saya di depan Anda, sesuatu nggak yang ada di depan kalian? Sesuatu yang ada di depanmu. Sesuatu ya. Saya juga sesuatu loh ya. Anda di sini perempuan yang muslim. Maaf, kepalanya, mahkotanya memakai sesuatu untuk menutup kepala. Apa itu sesuatu itu? Hijab. Hijab ya, kerudung. Terus semua orang di sini, semua mahasiswa memakai pakaian. Pakaian sesuatu bukan? Sesuatu, Pak. Ya. Nah, kita berbicara nilai. Berarti kan pakaian juga ada nilainya. Ya. Apakah kalian untuk menutup kepala perempuan? Apakah asal menutup nggak?
Ada kain misalnya, ada kertas ada tisu besar pakai tutup kepala misalnya. Anda ada pakaian misalnya, pakai pakaian. Apakah asal memakai pakaian? Ada karung goni misalnya di rumah. Udah aja asal nutup pakaian aja. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam berpakaian? Kan ada kualitas, ada bilang ya. Ada derajat, ada kualitasnya. Tidak asal pakaian. Bahkan mungkin ada yang beli pakaian dari AP ya. Ada yang dari COD, dari Shopee, ada dari Tokopedia, dari itu kan. Merasa berbeda ya. Lalu apa coba yang membedakan antara satu pakaian dengan pakaian yang lainnya? Beli di pasar Cikurubuk mah bisa kiloan misalnya, bisa kodian. Tapi kalau beli dari AP mah bisa mungkin satu kodi bisa cuma dapat satu kalau di ke AP mah. Kira-kira apa yang membedakan antara sesuatu itu? Antara barang itu? Kualitas. Harga dan Iya. kualitas. Apa? Dari apa? Yang terukur apa perbedaannya? Kepuasan, Pak. Iya, kepuasan. Tapi apa ukurannya? Kalau Nilai. kualitasnya iya itu nilai, tapi apa nih? Sini sedang baca nilai. Ini mah begini, kalau bahannya dari kain sutra maka akan gini ininya. Kalau dari Harga. karung kadut akan seperti ini. Apa? Harga. Harganya berbeda, betul nggak? Makanya coba baca pengertian nilai. Sesuatu yang dihargai nilai itu. Jadi ada harganya jelas itu kan. Kalau pakaian ada yang murah, ada yang mahal itu kan. Ada perhiasan ya dari benda padat, pakai cincin. Terbuat dari apa? Perempuan biasanya juga ini. Emas. Berapa kilogram perempuan pakai cincin biasanya? 1. 1 kilo. Coba mending pakai cincin 1 kilo, mending pakai emas 1 gram, mending bawa batu 1 kintal untuk perhiasan. Kan batu dan emas sama-sama benda padat ya. Apa perbedaannya antara emas dan batu? Harganya. 1 kilogram, 1 gram emas jauh lebih berharga daripada 1 kilogram batu misalnya. Kalau batu dan emas 1 kilogram, mana yang lebih berat? Batu. Wala. Sama. 1 kilo sama batu ya. Sama, Pak. Tapi kan Anda bilang ada kualitas ya. Walaupun hanya 1 gram, karena beda kualitasnya, maka bisa lebih mahal. Batu mungkin 1 kilo nggak ada harganya gitu kan, nggak perlu beli gitu kan. Karena beda derajat kualitasnya. Begitupun manusia ya. Benar aja ada kualitas, ada harganya. Apakah Anda manusia tidak mau dihargai? Makanya ada yang bilang harga diri. Gini-gini juga gue punya harga diri gitu kan. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kok kamu nggak menghargai saya katanya. Kamu nggak tahu kalau paman saya itu polwan gitu. Orang kan selalu ingin memperlihatkan jati dirinya ya. Jadi prinsipnya kalau berbicara nilai, setiap orang itu ingin dihargai ya. Kalau saya hina, kalau saya ledek, Anda senang nggak? Atau tersinggung? Jujur aja. Tersinggung, Pak. Ya berarti kalian normal sebagai manusia ya. Iya, Pak. Kalau dipuji, disanjung akan merasa senang. Ya, karena manusia kan ingin dihargai gitu kan. Serendah-rendahnya apapun manusia pasti ingin dihargai. Untuk itu, setiap manusia berlomba untuk meningkatkan derajat kualitas dirinya supaya menjadi orang yang dihargai gitu kan. Supaya menjadi orang yang berharga. Termasuk Anda butuh nilai dari saya nanti pas akhir kuliah. Sangat butuh, Pak. Berarti kan itu harga Anda ya, harga diri Anda, nilai mata kuliah itu. Saya akan menghargai Anda. Silakan aja kalau tadi diibaratkan antara batu dan emas, Anda mau dihargai seperti batu atau seperti emas itu kan. Sejauh mana kualitas Anda selama perkuliahan? Karena manusia itu ya bisa berubah tadi ya, bisa berubah kualitasnya. Anda mungkin juga sekarang kuliah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kualitas diri Anda kan. Dari orang yang mungkin kurang berpendidikan menjadi orang yang berpendidikan.
ada nilai intelektualitas ya. Ketika ada orang yang sedang di bawah misalnya, sedang dalam keadaan miskin, lalu kenapa banyak orang yang berlomba-lomba menjadi orang kaya, berusaha ya bekerja menjadi pedagang supaya sukses? Karena orang kaya jauh lebih dihargai daripada orang miskin, gitu kan. Mungkin dia tidak sekolah, tidak berpendidikan, berarti nggak ada nilai jual dalam hal nilai intelektual, tidak punya gelar jabatan misalnya. Tapi saya, walaupun saya tidak punya gelar, saya harus jadi orang kaya. Dia dagang, dia menjadi pedagang kayu, menjadi pedagang somai, pedagang seblak, tidak sekolah, sukses jadi orang kaya. Tapi kan tetap punya harga diri, kan punya harga nih. Jadi minimal ada yang ya daya tawar kita apa gitu kan ya. Jangan sampai tidak ada sama sekali gitu kan. Sudah miskin, tidak sekolah, akhlaknya juga buruk misalnya ya. Apa yang mau dihargai misalnya? Karena kan orang lain yang menghargai kita. Syukur-syukur ya kita punya nilai, semuanya kita punya ya. Pendidikan kita punya, kekayaan pun kita punya, perilaku baik pun kita memiliki hal itu. Sehingga ya orang jauh akan lebih menghargai kita gitu. Jadi kalau kita ingin dihargai, prinsipnya ya kita harus mengukur diri kita ya. Layakkah kita ini orang untuk dihargai? Layakkah anak pun akan mendapatkan nilai yang bagus dari dosen misalnya? Ya silakan kita merenungi bersama-sama hal itu ya. Jadi ya, makanya ada nilai itu ada banyak sekali ya patokannya, ukurannya ya, jenis-jenisnya. Dari nilai ekonomi, nilai religius misalnya. Orang dihargai karena dia punya kemampuan dalam hal keagamaan, pengetahuan umum, kekayaan, jabatan, tokohan dan sebagainya. Itu nilai karena ya dia punya daya tawar yang bisa dihargai oleh orang di sekitarnya. Tetapi dalam hal nilai tersebut belum tentu juga gitu kan. Kita jangan mentang-mentang punya ambisi, punya kekuasaan, punya keinginan, ingin jadi orang kaya karena ingin meningkatkan nilai nilai ekonomi kita supaya dihargai. Lalu Anda tiba-tiba datang ke bank, ada uang nganggur, ada uang bergeletakan misalnya. Anda ambil aja uang di bank karena ingin kaya. Boleh nggak? Ya, makanya ada norma yang membatasinya. Ya. Jadi nilai adalah mungkin patokan keinginan diri kita, keinginan individu, ya. Tolak ukur individu, tetapi dibatasi oleh norma. Ya. Anda ingin kaya, orang ingin kaya, tapi norma juga memberlakukan batasan misalnya. Seperti halnya tadi, kita ingin makan, tapi jangan sampai semua makanan yang ada di tetangga kita ambil. Karena ada norma kesopanan, ada norma agama, menurut norma agama itu baik nggak? Mungkin haram, dosa, dan sebagainya. Menurut norma hukum, norma negara itu adalah bentuk kejahatan, pencurian, ya, perampokan, perampasan, maka akan ada sanksi pidana. Jadi itu, ya, dengan nilai dan norma. Kemudian setelah manusia memahami hakikat dari nilai norma itu, maka akan muncullah sesuatu, terbentuklah jiwa manusia yang dianggap memiliki kepribadian, ya, atau disebut juga dengan moralitas, ya. Dan ini belum termanifestasikan, belum terwujudkan ya kalau berbicara moral itu. Moral itu adalah bekal kita untuk menjalani kehidupan. Dalam aspek pendidikan itu mungkin waktu di sekolah ada 3 teori ya. Ada kognitif ya, pikiran, intelektualitas di sini ini, dan afektif. Afektif mungkin bukan hanya nurani, tapi afektif adalah keseimbangan jiwa ya. Sudah menjadi moralitas. Dalam bahasa sederhana adalah hati dan pikiran itu ya. Kita bertingkah laku itu sadar nggak? Hati kita dan pikiran kita gitu. Dan belum tentu orang itu bisa sadar gitu kan ketika berbuat. Ketika mahasiswa mau WA dosen, apakah langsung WA nggak? Atau dipikirkan dulu? Ya kalau sedang sadar mungkin dipikirkan dulu ya. Kira-kira saya nge-WA dalam untuk apa kan? Kira-kira redaksi kata saya ini dipahami nggak oleh dosen misalnya, maksud dan tujuannya. Itu baru dipikiran, masuk ke hati. Kira-kira tersinggung nggak dengan perkataan saya di WA ini kan gitu. Lalu kalau sudah yakin, sudah ya
dia sudah yakin, sudah betul bahwa apa yang sampaikan, lalu kirim pesan tersebut misalnya. Itu kalau sadar ya. Dan belum tentu orang itu bisa sadar ya. Makanya saya bilang bahwa manusia itu bisa berperilaku baik, bisa berperilaku buruk ya. Nah, namun nanti akan terlihat yang disebut dengan karakter ya. Akan muncul karakter setelah orang berbuat, perkataan maupun lisan maupun ya psikomotornya gitu ya, perbuatannya, perilakunya akan terlihat ya, sifat atau karakternya. Kenapa orang disebut kamu punya karakternya pemarah? Misalnya. Kamu mah karakternya judes misalnya ya, sombong. Itu mungkin karakternya kurang baik gitu kan. Tapi ada yang juga, ada orang yang dicap oleh orang lain, dia mah orangnya baik loh, gitu kan. Dia punya karakter yang baik. Nah, itulah perilaku manusia ya. Berarti karakter adalah perilaku yang dominan gitu kan. Jadi begini, ketika di pertemuan pertama dengan saya, kalian melihat saya pertama kali misalnya. Saya dalam keadaan tidak enak, sedang galau misalnya ya. Sedang patah hati. Nampak cemberut, nampak tidak senyum ya. Lalu apakah Anda menyimpulkan Bapak orang sombong misalnya, orang judes? Padahal baru pertemuan pertama. Lihat mungkin kalau dengan saya nanti ada, katakanlah setiap sudah kenal dekat, kan orang, kita akan paham orang ketika sudah kenal lama kan ya. Jadi karakter itu sebenarnya begini, ketika misalnya orang yang dicap pemarah, yang sering marah-marah, apakah dia tiap waktu akan marah? Mungkin dia juga ada senyumnya, ada juga tenangnya. Tapi yang dominan keluar adalah sifat marahnya gitu. Begitu pun orang yang baik ya, mungkin dia sering melakukan perbuatan yang baik gitu kan. Tapi bukan berarti dia juga tidak bisa marah. Mungkin dia juga bisa marah. Yang mana yang sering keluar dari diri kita, maka itulah karakter kita kan itu. Dan itulah manusia bisa dirubah, bisa dididik, bisa dibina ya, karakter orang itu. Makanya kalau sekarang Anda dicap oleh orang lain, kamu mah kok gitu? Anda nggak enak misalnya. Nggak apa-apa deh, saya mau udah begini. Ya kalau kita ingin lebih baik lagi, harusnya yang menjadikan itu introspeksi diri gitu ya. Mungkin iya, saya ini kebanyakan sering menyinggung perasaan orang lain, sering memarah-marahi orang lain tanpa jelas, tanpa alasan, maka akan ditata pikirannya, ditata hati agar saya lebih baik lagi ya. Oke, itu ya tentang nilai, norma dan moral itu seperti itu. Ya, etika itu memang ya pertimbangan ya, dengan penuh pertimbangan dan kesadaran ya. Dan terkadang kan tidak semua apa yang kita pikirkan, semua yang kita yakini benar dan baik pun belum tentu kita bisa melaksanakannya. Saya sering berulang mengatakan, pernah nggak ada koruptor yang ngaku bahwa saya korupsi misalnya? Walaupun dia benar, padahal sudah melakukan kejahatan korupsi. Mungkin dia yakin bahwa itu perbuatan yang salah. Ya. Dalam pikirannya pun dia tahu bahwa itu adalah kejahatan misalnya, perbuatan yang tercela. Tapi kan kok kenapa? Apa yang dia pahami, apa yang dia yakini itu salah, kok nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa dihindari ya perbuatan tercela itu. Ya itu manusia ya. Karena manusia akan seperti itu. Dan makanya kalian ataupun kita ya manusia kalau berbuat itu dengan penuh kesadaran atau tidak ya. Kamu itu kalau ngomong dipikirkan dulu nggak sih? Bukan gitu. Kamu itu kalau ngomong pakai hati nggak sih gitu kan? Mungkin ada yang hanya pakai perasaan, kalau ada yang tidak pakai hati misalnya, hanya pakai pikiran saja, logika aja misalnya ya. Tapi kalau orang logika, berpikir logis tanpa hati mungkin akan mudah menyinggung orang lain, tuh kan ya. Mungkin orang akan malu. Tapi kalau sudah banyak pertimbangan, mungkin akan lebih bijak lagi dalam mengatakannya.
Kadang-kadang juga orang ada yang berperilaku tanpa dipikir, tapi dia lebih banyak perasaan. Atau bahasa Anda mungkin baper ya orangnya. Ada yang keduanya digunakan, ada yang hanya salah satu, ada yang mungkin tidak kedua-duanya. Hati dan pikirannya tidak digunakan sama sekali. Itu para penjahat, para kriminal biasanya kan seperti itu ya. Ada pembelaan misalnya orang sudah tahu dia tiap hari orang tahu hobinya marah-marah terus, caci maki orang terus ya, ngomong kasar dengan kata-kata kasar. Lalu dibela oleh temannya. Sebenarnya dia itu enggak gitu loh, hanya ngomongnya yang keras, yang kasar. Padahal itu hatinya baik loh. Apakah Anda percaya pada orang itu? Ya tidaklah ya gitu kan. Justru adalah sikap perbuatan kadang-kadang itu mencerminkan isi hati dan pikiran ya. Oke, silakan. Sampai situ ada yang bertanya lagi tentang semua hal atau semua materi perkuliahan, terutama di materi bab ini? Silakan. Saya kasih waktu kesempatan lah 1 atau 2 orang lagi. Oke, Indri lagi nih ya. Ya. Baik, Bapak. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai politik, disebutkan oleh Bapak, politik itu berbicara mengenai power, authority, dan legitimasi. Apakah maksud dari masing-masing istilah tersebut dan apakah saling berkaitan satu sama lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, apa itu power? Anda mah nggak punya power, tenaga, kekuatan ya. Karena orang yang mencapai tujuan politik memiliki power ya, besar. Apalagi dia punya basic kepemimpinan ya. Contoh begini, saya akan bilang bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya potensi untuk itu ya, sebagai John Politikon. Contoh yang paling kecil aja dulu. Kan tadi, pada prinsip kenapa muncul John Politikon, setiap orang punya ambisi akan kekuasaan, akan pengaruh, akan tujuan ke sana, tujuan politik gitu kan. Secara umum kan orang sudah berpolitik sebenarnya. Simple ketika Anda berdiskusi dengan teman Anda, bermusyawarah, lebih senang ditolak, lebih senang diterima nggak pendapat Anda kalau berpendapat? Diterima, Pak. Diterima, Pak. Syukur-syukur kalau ada pemilihan, kira-kira kalau orang ikut pertarungan pemilihan, lebih senang terpilih, lebih senang kalah? Dipilih. Terpilih. Ya kan sebenarnya orang itu secara jujur pasti, walaupun dia misalnya nampak bahwa saya mah tidak masalah, yang penting gini lah, yang penting begitu, kan gitu. Sebenarnya mereka itu ingin terpilih gitu, ingin berkuasa gitu kan. Jangankan level kekuasaan politik praktis ya, selevel pejabat negara ya. Karena kita pun sebenarnya secara hidup sederhana pun ya akan punya kekuatan ya, karena didukung oleh ya mungkin kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan anggaran ya, power, dan juga punya otoritas, punya kewenangan ya. Jadi punya kekuasaan, punya kewenangan, otoritas untuk menentukan ya. Tadi ya saya bilang, dalam hal politik itu orang bisa
mencapai apa yang dia inginkan ya, apalagi bisa mengendalikan ya ini negara kan itu ya. Di sini muncul ya power ada ini ya, kewenangan otoritas ada, apalagi ya, legitimasi ya. Karena legal tuh kan. Kalau orang sudah legal ya, secara hukum, misalnya Anda punya pendukung banyak nih. Ada kelompok punya pendukung banyak, punya massa banyak, ya. Dibuktikan dengan kekuatannya demonstrasi di mana-mana, ya. Lalu membuat sebuah aturan supaya penduduk di sekitarnya tunduk pada peraturan tersebut, misalnya pada orang tersebut. Tapi dia tidak punya legalitas. Ya. Bisa begini, katakanlah dalam pemilu kemarin 2019 misalnya ya, Pak Jokowi dianggap curang misalnya, oleh kubu Pak Prabowo. Dan harusnya Pak Prabowo yang menang, Pak Jokowi yang kalah. Tapi kan KPU dan MPR yang mengesahkan pemenang adalah Pak Jokowi. Yang melantiknya juga adalah MPR, juga pasangan Pak Jokowi dengan pasangannya. Berarti kan yang legal adalah, yang punya legitimasi adalah Pak Jokowi ya. Terlepas dari curang atau tidak ya. Jadi walaupun Pak Prabowo punya pendukung yang banyak, belum tentu dia punya legalitas untuk menentukan arah kebijakan negara. Karena secara politik dia kalah, gitu kan. Untuk itu, ya, kan orang pada akhirnya mengejar yang penting legal ya. Kadang-kadang ya dia nggak peduli prosesnya gitu kan. Entah banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang mungkin juga banyak korban anggota KPU yang meninggal dunia, penting nggak apa-apa karena gue udah mencapai tujuan gue misalnya di sini. Nanti itu cara gue aja gitu. Itu kalau politik tanpa etik gitu kan, seperti itu. Makanya kalau ingin lebih baik lagi, agar tidak sekedar hanya berkuasa ya, tidak sekedar memenangkan sebuah kontestasi politik ya, maka idealnya itu baiknya dilakukan dengan penuh moralitas ya. Menang tapi dengan tidak curang misalnya, melalui dengan politik yang bersih ya, tanpa ada tadi orang yang merasa dicurangi dan sebagainya itu kan. Sehingga kalau orang tidak merasa dicurangi, pihak merasa akan menerima ya. Kalau dengan fair, kan dalam olahraga ada fair play ya. Kalau dengan kalah pun kalau fair play kan orang mungkin oke, kita terima aja gitu. Karena tidak ada kecurangan, karena kita akui bahwa yang menang adalah yang terbaik, yang banyak dipilih misalnya. Tapi kalau dimanipulasi datanya misalnya kan, terus diotak-atik, dan juga dikasih uang bagi orang-orang yang supaya memilih dia, itu kan jauh dari moralitas sebenarnya gitu. Sehingga ya orang banyak yang kecewa, ya. Banyak orang yang tidak mau berpolitik, bahkan anti politik gitu. Padahal tadi yang saya sebutkan, politik itu akan menentukan arah kebijakan negara ya, yang punya kewenangan, otoritas tadi ya, punya kekuasaan, kekuatan tadi, power, dan punya legitimasi untuk menentukan ya, arah kebijakan. Termasuk dalam bidang apapun ya. Dalam bidang kesehatan, apakah itu tiba-tiba hanya kebijakan rumah sakit, kebijakan dokter, kebijakan orang-orang kesehatan, itu kebijakan politik juga ya. Tergantung ya, arah politik presiden mau kemana nih kan, tentang hal kesehatan, tentang BPJS, tentang pelindungan jaminan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Kan itu orang yang menentukan ya, pemerintahan yang menentukan. Bahkan saking politisnya, sekarang kan mungkin Anda juga tahu ya, apakah menteri kesehatan dari orang kesehatan? Kan bukan ya. Karena menteri adalah jabatan politik. Ya, tergantung kewenangan presiden gitu. Karena yang punya kekuasaan adalah presiden untuk menentukan siapa menteri kesehatan misalnya. Jangan kan menteri kesehatan, menteri pendidikan aja kan bukan orang yang pendidikan ya, bukan ahli pendidikan ya, Mas Menteri itu. Karena itulah jabatan politik gitu kan. Ya untuk saya masih meyakini gitu kan bahwa kebijakan politik yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya moralitas yang baik. Dan orang-orang yang lahirnya orang-orang baik dalam kekuasaan itu
akan lahir dari proses politik yang baik pula. Ya. Jadi kalau proses politiknya penuh dengan ketidakbaikan, penuh dengan perilaku menyimpang, penuh dengan kecurangan, maka akan melahirkan pemimpin yang curang juga, ya. Sehingga akan membuat sebuah kebijakan yang curang. Ya. Makanya saya bilang, pangkal dari korupsi itu bukan tiba-tiba orang korupsi, gitu kan, pejabat korupsi, karena diawali oleh orang-orang yang mungkin sudah punya perilaku korup, karena diawali oleh proses politik yang korup juga. Ya. Wajar ketika kita banyak koruptor, karena proses politiknya pun melalui perilaku korup, ya, seperti dengan money politik, ya, ngasih uang sogokan, ngasih sembako, ngasih serangan pajar sebelum pemilu, ya, sehingga ya banyak pejabat yang korup, ya, karena lahir dari proses politik yang korup dan tidak mengindahkan etika dalam berpolitik. Oke, saya kira itu. Silakan satu orang lagi mungkin akan saya kasih kesempatan sebelum saya akhiri. Jadi materi sampai bab 6 sudah Anda pahami semuanya? Untuk tugas-tugasnya sudah dipahami juga? Sudah, Pak. Halo? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya ataupun mau berpendapat, saya akhiri pertemuan. Oh, masih ada nih, Putri Yasmin tentang apa? Putri Yasmina. Bapak izin bertanya Apa, Put? untuk akhir pengumpulannya Bapak untuk tugas. Idealnya kan minggu depan kita bahas ya. Jadi Jumat depan lah ya. 1 minggu Baik bisa nggak? Bapak. 1 minggu ya. Ya. Baik Bapak. Ada lagi? Oke, kalau dirasa cukup, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Sekian, selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.